Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, saat ini kita akan belajar mengenai pemerintahan Orde Baru. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Orba. Nah, untuk latar belakang pertama dari pemerintahan Orde Baru ialah adanya gerakan 30 SPKI. Nah, setelah gerakan G30 SPKI berhasil ditumpas, sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1966, Panglima Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi yang melatar belakangi lahirnya pemerintahan Orde Baru atau lebih dikenal dengan Orba. Di sisi lain, kondisi perekonomian pada masa Orde Lama semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya latar belakang terjadinya pemerintahan Orde Baru yaitu adanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan atau 3 tuntutan rakyat yang lebih dikenal dengan Tritura. Isi Tritura tersebut yaitu: pertama, pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Dan yang terakhir, latar belakang dari munculnya Orde Baru yaitu adanya Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan juga menjalankan pemerintahan. Baiklah Ananda, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pemerintahan Orde Baru atau Orba. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang pertama, duifungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya seperti peraturan monoloyalitas PNS. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Pemerintahan Orba mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 65. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Ciri pemerintahan Orba yang keempat ialah pemerintahan yang sentralistik.
Sistem pemerintahan yang sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Baiklah, saat ini kita akan memasuki perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu yang singkat karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGA. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 70. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Nah, sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya atau Golkar dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Bisa dibilang, pada materi sejarah kelas 12 ini ditekankan bahwa kekuasaan pemerintah Orde Baru sangatlah besar sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Hal ini tentu kurang baik bagi sistem demokrasi Indonesia saat itu. Nah, yang terakhir yaitu runtuhnya Orde Baru. Penyebab runtuhnya Orde Baru adalah krisis moneter tahun 1997, gerakan mahasiswa tahun 1998, krisis politik, faktor sosial. Orde Baru dimulai tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru menggantikan periode sebelumnya yaitu Orde Lama. Orde Lama di mana dipimpin oleh sang proklamator yaitu Soekarno.